Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita masuk lagi nih, masih di bab tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan. Sekarang, kita akan belajar tentang reproduksi aseksual dan seksual pada hewan ya. Tapi video ini kita hanya akan membahas pada reproduksi aseksual pada hewan saja. Video berikutnya baru tentang reproduksi seksualnya, oke? Nah, kita coba masuk pada pembahasan reproduksi aseksual pada hewan. Kalian tahu nggak apa saja yang termasuk pada reproduksi aseksual pada hewan? Jadi sama aja kayak tumbuhan, reproduksi aseksual pada hewan ini juga tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betinanya. Nah, beberapa bentuk reproduksi aseksual pada hewan adalah, ya, kita coba bahas satu persatu. Pertama, pembelahan biner. Ini adalah pembelahan satu sel atau tubuh makhluk hidup menjadi dua sel atau tubuh individu. Jadi awalnya satu tubuh dibelah jadi dua tubuh gitu. Ini pembelahan ini bisa dibilang sebagai pembelahan amitosis, artinya tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan dahulu. Nah, pada hewan, pembelahan biner ini terjadi pada amuba, paramecium, eugenia, dan sebagainya. Proses pembelahan ini diawali dengan proses pembelahan inti sel menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang masing-masing menyelubungi dua nukleus tersebut. Nah, selanjutnya bagian tengah sitoplasma ini akan menggenting atau menyempit, diikuti pemisahan yang membentuk dua individu. Nah, pada saat keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan, hewan yang reproduksinya melalui pembelahan biner, ini akan melindungi dirinya dengan membentuk kista yang berdinding sangat kuat. Nah, di dalam kista ini, mereka akan membelah diri berulang-ulang, menghasilkan banyak individu baru dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Itu kalau kondisi lingkungannya buruk. Kalau kondisi lingkungannya baik, dinding kista akan pecah dan individu-individu baru tersebut keluar, akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru dan dewasa. Itu pembelahan biner. Sekarang, yang kedua adalah pertunasan. Pertunasan ini adalah metode yang umum dijumpai pada hewan seperti hydra. Pertunasan ini ditandai oleh pembentukan tonjolan pada tubuh induk, dan tonjolan ini akan tumbuh dan berkembang, kemudian terpisah dari induknya menjadi individu baru. Nah, kayak tadi kakak bilang ya, contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan membentuk tunas ini adalah hydra. Jadi, individu baru hydra ini akan terbentuk dari bagian tubuh hydra dewasa. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi dengan tunas ini contoh lainnya adalah ubur-ubur, hewan karang, dan anemon laut. Pada hewan karang, tunas tumbuh di dalam tubuh. Nah, ini disebut dengan tunas dalam. Nah, jika induk hewan karangnya mati, maka tunas dalamnya akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Jadi ini kayak misalkan nih hewan-hewan karang, dia kan tadi tunasnya tumbuh di dalam tubuh. Nah, namanya tunas dalam. Nah, kalau tiba-tiba induk hewannya mati, ini tunas dalamnya ini akan tetap hidup. Dia akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Keren ya? Masya Allah, luar biasa. Itu poin kedua ya. Tadi pertama tentang pembelahan biner, kedua tentang pertunasan. Sekarang kita akan belajar tentang fragmentasi. Fragmentasi ini adalah cara perkembangbiakan aseksual pada hewan dengan cara memutus bagian tubuhnya yang telah dewasa. Jadi fragmen ini kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi ini adalah karang atau yang lainnya adalah cacing pipih atau planaria. Nah, pada fragmentasi ini, jadi individu baru terbentuk dari potongan tubuh induknya ya. Jadi masing-masing potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Kalau kalian lihat videonya, begitulah cara cacing pipih bereproduksi ya.
Jadi cacing pipih atau cacing planaria ini punya daya regenerasi yang sangat tinggi. Nah, seekor cacing pipih atau planaria ini ketika dipotong menjadi 3 bagian, maka masing-masing potongan akan tumbuh dan berkembang menjadi 3 ekor cacing planaria. Begitupun ketika dipotong menjadi 4 bagian, maka 4-4-nya akan jadi cacing planaria. Gitu. Karena cacing pipih ini bersifat hermafrodit, artinya dalam satu individu terdapat 2 macam alat reproduksi, yaitu alat reproduksi jantan dan alat reproduksi betina. Ya. Nah, tadi kakak menyebutkan kata regenerasi. Nah, inilah poin berikutnya setelah fragmentasi, yaitu regenerasi. Jadi regenerasi contohnya juga si cacing pipih ini, cacing planaria ini. Regenerasi ini adalah proses pemulihan tubuh sehingga membentuk organisme baru. Jadi cacing planaria secara alami dia bisa memutus bagian tubuhnya yang telah dewasa kemudian membentuk individu baru. Tapi kalau dipaksa nih, kalau ada cacing planaria kita paksa, kita potong-potong itu cacing, maka hasil potongannya misalkan kita potong jadi 5 bagian, maka 5-5-nya nanti akan membentuk individu baru. Nah, ini namanya regenerasi, proses pemulihan tubuh hingga membentuk organisme baru. Nah, dalam kondisi tertentu, hewan sederhana ini ya seperti cacing pipih dan bintang laut punya daya regenerasi yang kuat daripada hewan yang lebih kompleks. Contoh, misal bintang laut ini adalah hewan sederhana yang biasanya punya 5 lengan. Jika salah satu lengan dipotong bersama salah satu bagian pusatnya, maka dari lengan itu dapat tumbuh satu hewan baru secara utuh. Tuh, keren gak? Nah, itu pun sama kayak cacing pipih ya. Kayak kalian lihat di video, cacing pipih ini ketika dipotong akan dipotong jadi beberapa bagian. Nanti setiap potongnya dia akan membentuk individu baru. Nah, regenerasi pada organisme yang lebih tinggi seperti vertebrata sangat-sangat terbatas. Ya, jadi ini hanya untuk reproduksi vertebrata saja yang tidak punya tulang belakang. Regenerasi pada organisme ini tidak akan menghasilkan individu baru untuk vertebrata ya. Nah, regenerasi hanya dapat berlangsung pada bagian tubuh tertentu seperti ekor kadal yang dapat tumbuh kembali, serta kulit, kuku, dan rambut manusia yang dapat tumbuh kembali. Jadi regenerasi ini hanya cocok untuk vertebrata atau hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tapi kalau manusia atau kadal atau pokoknya semua hewan yang punya tulang belakang, ini sangat-sangat terbatas kemungkinannya bisa melakukan regenerasi seperti itu ya. Kemudian poin kelima tadi sudah ya, pertama pembelahan biner, pertunasan, fragmentasi, dan regenerasi. Kemudian sekarang partogenesis. Partogenesis ini adalah perkembangan sel kelamin betina menjadi anakan atau individu baru tanpa melalui fermentasi. Maksudnya gimana ya? Individu ini memiliki setengah kromosom tubuh karena tumbuh dari sel yang haploid. Nah, contoh organisme yang melakukan partenogenesis ini adalah lebah dan kecoa. Hasil partenogenesis pada lebah akan menghasilkan lebah jantan, dan pada kecoa akan menghasilkan kecoa betina tanpa sayap. Itu namanya partenogenesis. Jadi tanpa menikah, tanpa kawin, tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Dan yang terakhir namanya cloning. Cloning ini adalah sekelompok anakan yang secara genetis identik dengan induknya. Jadi sel anakan ini dari pembelahan mitosis pada dasar ada suatu klon. Jika masing-masing sel secara terpisah melakukan pembelahan mitosis terus-menerus sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sekelompok klon. Nah, proses pembentukan klon ini dikenal dengan istilah cloning. Contoh dulu yang terkenal itu adalah domba Dolly ya, sebagai eksperimen untuk pembentukan klon atau cloning. Lengkapnya silakan baca buku paketnya ya. Nah, mungkin itu saja video kita kali ini, cukup singkat ya, tidak seperti video-video sebelumnya yang cukup panjang. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang reproduksi aseksual pada hewan. Tadi yang pertama ada pembelahan biner, ada pertunasan, ada fragmentasi, ada regenerasi, kemudian partenogenesis, dan yang terakhir ini adalah pembentukan cloning ya. Nah, dihafal, dipahami bagaimana perbedaan mereka,
Semoga bisa paham, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar, oke? Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, setelah nonton video ini jangan lupa subscribe, di like, di share video ini ya, agar yang menerima manfaatnya lebih banyak. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, oke?